Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai teori interaksi simbolik. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya adalah Alivia Mulia Wulandari dengan NIM 212022000093 dan teman saya yaitu Nur Indah Syarafa dengan NIM 21202200000129. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang teori interaksi simbolis, saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian dari teori interaksi simbolis itu sendiri. Teori interaksi simbolis merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Pada fokusnya juga, teori interaksi simbolik ini menekankan pada konsep diri dan juga persepsi individu yang dilakukan dengan interaksi-interaksi yang mereka lakukan dengan individu lain, bahkan masyarakat. Dalam interaksi simbolik ini terdapat 3 tokoh penting. Yang pertama adalah George Herbert Mead, yang kedua adalah Herbert Blumer, dan yang ketiga adalah Manfred Kuhn. Nah, saya akan memperkenalkan dan memaparkan ketiga tokoh ini. Yang pertama adalah George Herbert Mead. George Herbert Mead ini adalah penemu atau pelopor interaksi simbolis. Beliau ini juga adalah seorang filsafat di bidang sosiologis dan juga psikologis. Beliau berasal dari Amerika Serikat dan menganut aliran atau mazhab Chicago atau pragmatis. Lalu yang kedua ada Herbert Blumer. Herbert Blumer ini bisa dikatakan sebagai murid Herbert Mead ya, karena mereka berasal dari daerah yang sama dan juga suatu kelompok yang sama. Herbert Blumer ini juga seorang filsafat dalam bidang sosiologis, namun minat utamanya ia adalah interaksionisme simbolis dan juga prinsip-prinsip sosial itu tadi. Nah, lalu yang terakhir ada Manfred Kuhn. Manfred Kuhn ini tuh adalah penemu mazhab Iowa dalam teori interaksi simbolik. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi juga, saya akan menjelaskan mengenai sejarah interaksi simbolis. Pada dasarnya, interaksi simbolik ini itu lahir dari dua ahli pragmatis, yaitu William James dan juga John Dewey. Nah, para pragmatis ini itu percaya bahwa realitas itu bersifat dinamis. Tapi pada masanya itu, ide yang mereka sampaikan ini tuh belum seberapa populer gitu loh. Dan sampai pada akhirnya di kata lain, pragmatis ini tuh memiliki keyakinan ontologis yang berbeda dari kebanyakan intelektual terkemuka di dunia. Yang mana para pragmatis ini tuh lebih maju gagasannya dengan struktur sosial yang muncul dan bersikeras bahwa makna itu diciptakan dalam interaksi. Mereka itu rata-rata kayak seorang aktivis atau teoritis yang melihat sains sebagai cara untuk menunjukkan bahwa pengetahuan itu bisa maju dan memperbaiki masyarakat. Interaksi simbolis ini juga sendiri lahir di dua universitas yang berbeda, yaitu University of Chicago dan University of Iowa. Di dua universitas ini, mereka memperkerjakan akademisinya untuk meneliti sebuah studi, dan teori interaksi simbolis inilah yang diajukan. Tapi di Iowa ada dosen atau akademisi bernama Manfred Kuhn beserta murid-muridnya. Ini dikatakan sebagai orang yang berpengaruh juga dalam pengembangan, penegasan, dan juga penambahan ide-ide baru dalam teori interaksi simbolis yang asli. Tapi mereka ini itu dianggap kayak melakukan sebuah pengembangan yang tidak biasa. Kenapa? Karena menurut orang-orang, pengembangan yang mereka lakukan ini itu adalah pengembangan yang tidak menganut dari mazhab Chicago atau mazhab yang diciptakan oleh pragmatis terdahulu.
mazhab yang diciptakan oleh Manfred Kuhn ini bisa dikatakan atau disebut sebagai mazhab Iowa, yang mana mazhab ini melakukan studinya dengan pendekatan secara kuantitatif atau pendekatan secara pengelompokan data dengan responden-responden yang sudah ditentukan. Nah, pada satu waktu Manfred Kuhn ini itu menciptakan sebuah kuesioner yang dinamakan teknis kuesioner pernyataan 20 pernyataan diri. Tapi hasil yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Kuhn ini itu nggak bisa diterima atau malah mengecewakan beberapa koleganya, dan mana yang akhirnya kolega ini itu mengundurkan diri untuk meneliti studi bersama Manfred Kuhn dan membentuk mazhab baru dengan dipimpin oleh Karl Koch, yaitu bernama mazhab Iowa baru. Nah, dari sejarah ini kita sudah dapat 3 mazhab ya. Ada mazhab Chicago, mazhab Iowa, mazhab Iowa baru. Nah, dari 3 mazhab ini apa sih perbedaannya? Saya jelaskan ya. Perbedaannya itu ada di pendekatan yang mereka lakukan. Jika di pendekatan Iowa yang diciptakan oleh Manfred Kuhn ini adalah pendekatan kuantitatif, maka pendekatan yang dilakukan pada mazhab Chicago adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh Karl Koch di mazhab Iowa baru itu adalah pendekatan mengenai suatu studi tentang interaksi struktur tingkah laku secara terkoordinir yang diambil dari beberapa peristiwa yang sudah direkam dalam videotape. Kalau mazhab Chicago menekankan pada studi riwayat hidup, studi kasus, buku diary atau interview tidak langsung atau wawancara yang tidak terstruktur. Sedangkan di mazhab Iowa ini karena dia melakukan secara kuantitatif, maka dia melakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang sudah ditentukan oleh mereka, seperti itu. Nah, dalam teori interaksi sendiri terdapat tema dan asumsi-asumsi. Menurut La Rosa dan Reitz, dalam teori simbolik ini itu berkaitan dengan studi keluarga, yang mana dalam studi keluarga ini juga dapat dibagi 3 tema. 3 tema utama ya, yaitu pentingnya makna bagi perilaku manusia, lalu pentingnya konsep diri, dan yang terakhir adalah hubungan individu dengan masyarakat. Kita bahas dulu tema yang pertama, yaitu pentingnya makna bagi manusia atau pentingnya makna bagi perilaku manusia. Pentingnya makna bagi perilaku manusia dalam teori interaksi simbolis sendiri menyatakan bahwa individu itu membangun makna melalui proses komunikasi, karena makna secara intrinsik itu tidak akan sampai hanya untuk hal atau ide. Nah, seperti contoh itu kayak seumpama kita sama teman kita nih yang ngobrol, ingin menyampaikan sesuatu atau kita tuh pengen cerita, tapi kayak bahasa kita tuh belibet atau bahasa kita tuh kurang dimengerti sama dia, maka maknanya itu nggak akan sampai ke mereka. Nah, maka dikatakan itu tadi bahwa individu itu membangun makna melalui proses komunikasi. Jika tidak ada proses komunikasi, maka makna itu tidak akan tersampaikan. Jika tidak ada proses komunikasi yang baik, maka makna itu juga tidak akan tersampaikan. Atau kata lain, di sini tuh ada 3 asumsi ya. Di pentingnya makna perilaku manusia itu menurut La Rosa dan Reitz itu ada 3 asumsi. Yang pertama adalah manusia bertindak terhadap orang lain atas makna yang orang lain miliki. Lalu yang kedua adalah makna diciptakan dalam interaksi di antara orang-orang. Lalu yang ketiga, makna itu dapat dimodifikasi atau dapat diubah melalui proses interpretif. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai 3 asumsi ini. Yang pertama adalah manusia bertindak terhadap orang lain atas dasar makna yang orang lain itu miliki. Artinya, perilaku manusia itu dinilai sebagai lingkaran antara rangsangan dan tanggapan orang terhadap rangsangan tersebut. Lalu yang kedua adalah makna diciptakan dalam interaksi di antara orang-orang.
Berarti makna ini tuh dilihat sebagai makna yang dibawa oleh orang itu sendiri dan yang dibawa oleh orang lain. Lalu yang ketiga, makna diubah atau dapat dimodifikasi melalui proses interpretif. Yang artinya di makna ini, di asumsi ini disebutkan itu ada dua langkah. Yang pertama adalah komunikator menunjukkan hal-hal yang memiliki makna, dan yang kedua adalah komunikator itu dapat memilah, memeriksa, mengubah sesuatu hal yang mengubah dari makna itu sendiri, yang mana mereka ini bisa menemukan makna dari diri mereka sendiri. Jika lebih jelasnya, untuk langkah yang pertama ini, komunikator itu sebenarnya adalah menunjukkan makna bukan hanya untuk orang lain, tapi juga terhadap diri mereka sendiri. Seperti itu. Lalu yang kedua, asumsi yang kedua adalah manusia bertindak terhadap orang lain. Maksud saya itu saya akan menjelaskan secara detail dari 3 asumsi yang tadi. Yang pertama adalah bertindak terhadap orang lain atas dasar makna yang orang lain miliki. Ahli teori interaksi simbolis seperti Herbert Blumer itu mempelajari bahwa makna dari perilaku manusia itu cenderung mereka itu melihat dan memeriksa makna tersebut itu secara sosiologis dan secara psikologis, seperti halnya yang dilakukan oleh Roger Thomas. Ceritanya sudah disebutkan di buku di bab 4 awal-awal, itu ada cerita tentang Roger Thomas yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Lalu untuk asumsi yang kedua, untuk lebih jelasnya, makna diciptakan dalam interaksi di antara orang-orang. Mead menekankan antar intersubjektif makna. Menurutnya, makna itu bisa ada ketika orang itu berbagi interpretasi umum dari simbol-simbol yang ada dalam interaksi yang mereka lakukan. Yang mana artinya makna ini juga bisa dikatakan sebagai produk sosial yang terbentuk di dalam dan melalui kegiatan untuk mendefinisikan interaksi antar individu. Lalu yang terakhir, untuk lebih jelasnya adalah Blumer ini tuh mencatat bahwa proses penafsiran ini memiliki 2 langkah. Yang tadi saya sebutkan adalah satu, bagian dari proses berbeda pendekatan psikologis dan orang-orang yang terlibat dari komunikasi dengan diri mereka sendiri. Jadi komunikasi yang mereka lakukan itu untuk secara psikologis dan sosiologis itu bukan hanya kepada orang lain, tapi juga bisa kepada diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, itu individu dapat memilah, memeriksa, mengubah makna di mana individu itu bisa menemukan makna dari diri mereka sendiri. Lalu untuk tema yang kedua adalah pentingnya konsep diri. Tema ini menunjukkan 2 hal tambahan, 2 asumsi tambahan yang dipaparkan oleh La Rosa dan Reitz. Menurut mereka, asumsi ini tuh yang pertama ada individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah hubungan di antara individu dan masyarakat. Kita bahas satu persatu. Untuk asumsi yang pertama, yaitu individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Asumsi ini itu menunjukkan bahwa kita, individu, mengembangkan kesadaran diri hanya melalui kontak orang lain. Gampangnya tuh gini, kita tuh lahir kan nggak langsung memiliki konsep sosial ya, atau konsep diri. Kita tuh juga, pasti harus mempelajari dari entah itu orang tua atau guru atau orang-orang yang ada di sekitar kita, baru kita tuh bisa menentukan gimana sih konsep diri kita itu. Nah, dalam konsep diri ini sendiri, itu dapat memberikan motif penting bagi perilaku yang kita lakukan. Menurut Mead, manusia itu memiliki mekanisme interaksi dalam diri masing-masing, yang mana guna mekanisme ini itu untuk menuntun, mengerem, bahkan mengatur bagaimana cara kita berperilaku dan bertindak. Hal ini karena diri kita tuh ada mekanisme itu, Mead itu melihat bahwa konsep diri yang terbentuk dalam diri kita itu merupakan sebuah proses, bukan sebuah struktur. Lalu asumsi yang kedua, yaitu hubungan di antara individu dan masyarakat, itu dapat dibagi dua tema atau 2 asumsi. Yang pertama adalah individu dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Artinya, norma-norma
norma-norma sosial itu dibatasi oleh perilaku manusia. Namun disebutkan lagi dalam struktur sosial berhasil melalui interaksi sosial. Nah, teori simbolik ini tuh menentang bahwa manusia atau pribadi itu adalah sesuatu atau individu itu adalah orang yang memodifikasi situasi sosial. Padahal menurut teori simbolik itu, manusia itu justru adalah pembuat pilihan. Jadi situasi-situasi sosial, fenomena sosial itu bisa berubah, itu sebenarnya memang dari individu, tapi sebenarnya individu itu bukan memodifikasi, tapi justru membuat pilihan-pilihan itu. Makanya kehidupan itu berjalan nggak monoton, tapi juga bervariasi seperti itu. Lalu untuk materi yang selanjutnya, untuk tema yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nur Indah Syarofa, yaitu bagaimana adanya konsep-konsep dalam diri. Untuk Indah Syarofa, saya persilahkan. Baik, pembahasan selanjutnya ialah mengenai konsep-konsep penting dalam teori interaksi simbolis. Jadi dalam karyanya yang berjudul Mind, Self, and Society, Jude Herbert Mead menguraikan bahwa ada 3 elemen kunci utama dalam interaksi simbolis. Yang pertama yaitu pikiran, kedua diri, dan ketiga ialah masyarakat. Yang pertama adalah pikiran. Jadi, pikiran adalah kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol yang sesuai dengan makna sosial pada umumnya, di mana manusia harus bisa mengembangkan pikirannya dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Dan tentunya dalam berinteraksi, kita pasti membutuhkan yang namanya bahasa, baik secara verbal maupun non-verbal. Dan bahasa ini berkaitan juga dengan simbol signifikan atau simbol yang secara umum telah disepakati secara bersama. Contohnya, bayi yang merespon candaan orang tuanya, padahal dia tidak paham apa yang dimaksud oleh orang tuanya. Tapi seiring jalannya waktu, saat ia mulai belajar bahasa, maka secara tidak langsung ia juga akan mulai memahami simbol signifikan yang digunakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan Mead juga memaparkan bahwa kegiatan yang paling penting yang bisa orang-orang capai melalui pikiran adalah dengan mengambil peran, di mana kita menempatkan diri kita sebagai orang lain. Dan proses tersebut disebut sebagai perspektif. Dan yang kedua adalah diri. Jadi diri adalah kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain, di mana diri itu berasal dari introspeksi atau berpikir tentang diri kita sendiri. Nah, diri yang berkembang akan mengambil jenis peran tertentu yang nantinya bisa membayangkan untuk bagaimana sih kita melihat orang lain, atau bisa disebut juga dengan melihat cerminan diri. Jadi ada beberapa prinsip yang terkait dengan cerminan diri, yakni yang pertama ialah membayangkan bagaimana kita terlihat oleh orang lain. Yang kedua ialah membayangkan penilaian orang lain terhadap kita. Dan yang ketiga ialah kita merasa terluka atau bangga berdasarkan perasaan diri kita sendiri. Jadi kita belajar diri kita itu dari pandangan orang lain, bagaimana mereka memperlakukan, melihat, atau melabeli diri kita. Dan gagasan ini tentang cerminan diri ini menyiratkan kekuatan terhadap konsep diri dan pelaku. Dan kekuatan tersebut merupakan ramalan diri yang diciptakan oleh efek Pygmalion dan mengacu pada harapan orang lain yang mampu mengatur tindakan seseorang. Dan yang ketiga ialah masyarakat. Jadi interaksi yang berlangsung dalam struktur sosial yang dinamis, dan masyarakat itu adalah jaringan penghubung sosial yang menciptakan manusia. Jadi individu yang terlibat dalam masyarakat akan berperilaku sesuai dengan apa yang mereka pilih dan akan terus menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Jadi
itu ada sebelum individu, tetapi masyarakat diciptakan dan dibentuk oleh individu itu sendiri. Dan masyarakat yang terdiri dari beberapa individu itulah yang mampu mempengaruhi perilaku dan juga diri. Orang-orang tersebut berasal dari keluarga, teman, kerabat, rekan kerja, dan lain sebagainya. Dan jika dikelompokkan, maka ada dua macam ya. Jadi yang pertama itu ada orang lain yang istimewa, yakni mereka yang mampu mempengaruhi rasa kita terhadap penerimaan sosial dan rasa diri. Sedangkan yang kedua ialah orang lain pada umumnya, yakni mereka yang memberikan kita peran, aturan, dan sikap saat mereka berada dalam masyarakat, sehingga mereka lah yang mempengaruhi kita dalam mengembangkan kesadaran sosial. Dan pembahasan terakhir ialah mengenai integrasi, kritik, dan juga penutupan dalam teori interaksi simbolis. Jadi, teori interaksi simbolis ini tuh telah menjadi kerangka dalam memberikan wawasan mengenai perilaku komunikasi manusia dalam berbagai konteks. Namun, hal tersebut tidak membuat teori ini tidak memiliki kritikan ya. Jadi, ada beberapa pertimbangan evaluasi yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai ruang lingkup, utilitas, dan juga kemampuan uji. Yang pertama ialah ruang lingkup. Jadi ada beberapa kritikus yang berpendapat bahwa teori ini tuh terlalu luas, terlalu mencakup berbanyak bidang, dan mereka menyarankan untuk menjelaskan makna khusus dalam proses dan perilaku komunikasi. Dan menanggapi hal tersebut, para pendukung menjelaskan bahwa teori ini tuh bukan suatu teori terpadu, melainkan merupakan kerangka yang mendukung beberapa teori tertentu. Dan yang kedua ialah utilitas. Jadi teori interaksi simbolis itu terlalu banyak fokus pada individu dan mengabaikan beberapa konsep penting yang diperlukan untuk membuat penjelasan secara lengkap. Dan para kritikus juga menambahkan bahwa interaksi simbolis ini tuh hanya membahas mengenai bagaimana kita mengembangkan konsep diri, tetapi tidak dengan cara bagaimana kita mengevaluasi diri kita sendiri. Karena pada kenyataannya teori simbolis ini bukan fokus teori ya, melakukan di luar batas yang MIT pilih untuk diteliti atau yang diselidiki. Dan yang ketiga ialah kemampuan uji. Dan jika dilihat dari kemampuan ujinya, para kritikus berkomentar bahwa ruang lingkup yang luas ini mampu membuat konsep menjadi jelas. Respon ini ditujukan untuk pada kerangka hukumnya, bukan pada teori tunggalnya. Jadi sekalipun teori ini memiliki beberapa kritikan, namun teori ini tetap menjadi teori abadi. Dengan demikian, teori ini telah mendorong banyak pemikiran konseptual yang sesuai dengan tujuannya. Jadi, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.